terpilih atau enggaknya seseorang menjadi volunteer di satu event olahraga itu bukan karena orang itu suka olahraga tersebut, bukan karena orang itu punya banyak pengalaman di olahraga tersebut, bukan karena orang itu punya banyak pengalaman volunteer. Tapi kalau untuk FIFA Volunteer, kita mencari mereka yang motivasinya memang untuk menjadi volunteer, punya jiwa penolong, mereka team player, dan mereka orang yang memang bisa mengambil inisiatif dalam bekerja, seperti itu. Sahabat KG, balik lagi di Polantas, podcast lantai 17. Yeay! Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget. Kalau kemarin kita udah ngebahas soal kesehatan selama Ramadan kemarin, nah saat ini kita mau ngebahas topik yang gak kalah serunya. Jadi hari ini kita bahas mengenai volunteering atau relawan ya, bagaimana menjadi seorang relawan. Nah, hari ini kita juga udah kedatangan dua narasumber yang spesial banget dan mungkin teman-teman semua di sini udah menanti-nanti siapa ya narasumber kita pada hari ini. Kita langsung sambut aja. Di sini ada Kamita dan juga Kak Ali. Oke, mungkin ya tanpa berlama-lama lagi kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih bareng sama kedua guest star kita hari ini. Nah, mungkin Kamita dan Kak Ali boleh perkenalkan diri dulu, kayak siapa sih namanya, terus sekarang kesibukannya apa, lalu juga kemarin volunteering di mana dan role-nya tuh sebagai apa gitu. Siapa duluan yang mulai? Ali kah? Kamita aja. Aku duluan, oke. Ladies first ya? Ladies first sebenarnya for safety ya. Oke. Halo semuanya, nama saya Mita. Jessie, terima kasih udah ngundang ya. Aku adalah volunteer di Piala Dunia 2018. Sebelumnya juga sempat di Piala Konfederasi 2017. Yang terakhir itu di Piala Dunia Qatar 2022. Kalau ngomongin kesibukan, sebelumnya adalah guru bahasa Inggris, tapi terus resign buat join ke Under 20 di Indonesia. 3 hari kerja terus jatuh batal, jadi sekarang pengangguran. Wah, it's okay Kak. Ya semoga nanti kedepannya bisa mendapat pekerjaan yang baik lagi ya, nggak apa-apa. Nah, mungkin selanjutnya Kak Ali boleh perkenalan diri dulu nih ke teman-teman. Aku Ali. Kesibukan kali ini masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Bandung atau Jatinangor ya? Jatinangor. Aku waktu kemarin volunteer di FIBA Asian Cup 2022 di Indonesia. Wow, nah sebelumnya juga pernah ya Kak di Asian Games ya? Ya, itu Asian Games aku juga jadi volunteer. Wah, jadi kedua narasumber kita ini bener-bener udah berpengalaman banget nih teman-teman di dunia volunteering. Nah, aku tuh ketemu mereka ini sebenarnya di jejaring sosial ya, di media sosial yang ya Instagram gitu, dimana aku sempet cari-cari karena aku juga sebetulnya seneng juga nih teman-teman untuk volunteering. Maka dari itu aku sering banget cari-cari siapa ya orang-orang yang sedang volunteering. Jadinya ketemulah pertamanya dengan Kamita, lalu ketemulah dengan Kak Ali. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng. Sebenarnya aku pengen nanya nih ya, pertanyaan pertama ya. Mungkin kenapa sih mau menjadi seorang volunteer? Karena kan volunteer itu adalah seseorang yang bekerja dengan sukarela gitu. Mungkin dari Kamita dulu kali. Aku lagi? Iya, boleh. Baiklah. Kalau aku sendiri sebenarnya kenapa pengen jadi volunteer, semua sih bermula dari kecintaanku sama sepak bola ya. Aku suka sepak bola dari kecil dan tiap kali nonton Piala Dunia tuh selalu kayak iri ngelihat mereka-mereka yang masuk ke lapangan digandeng tangannya sama pemain sepak bola, terus mereka yang bawa bendera ke lapangan. Dan itu selalu kayak ngebatin, aduh, kayaknya suatu saat pengen deh kerja untuk FIFA di event Piala Dunia. Jadi itu sebenarnya bermula dari kayak angan-angan masa kecil aja, sampai ketika akhirnya di 2016 ada pembukaan untuk Piala Konfederasi 2017 dan Piala Dunia 2018. Di situ akhirnya aku mikir kayak, apa jangan-jangan ini adalah kesempatanku ya untuk mewujudkan keinginan-keinginan masa kecil itu gitu. Jadi akhirnya daftar dan ternyata terpilih, dan iya beberapa impiannya
tercapai jadinya di Oh, event iya. tersebut kayak Wow, gitu. kemarin kayaknya aku lihat ada foto sama David Beckham Nah ya. itu yang 2022. Wah, Betul. kemarin Kamita ini sempet foto di sebelahnya David Beckham ya? Di Atau belakangnya di persis. belakangnya ya, Iya, persis. betul. Wih, kalau misalnya mau lihat nih, lihat di Instagramnya Kamita ya. Apa Kak? @psychophat. Psychopat, ntar ditulis di bawah sini. Ya. Oke, kalau misalnya Kamita berawal dari hobinya dengan sepak bola, kalau misalnya Kali gimana Kali? Kalau Kamita tadi dari kecintaan gitu ya terhadap sepak bola, kemudian berharap suatu saat jadi volunteer FIFA gitu. Kalau aku dari awalnya waktu lulus SMA, aku kebetulan karena kondisi kesehatan jadi nggak bisa langsung kuliah. Jadi kan aku gap year. Nah jadi di sana aku cari kegiatan gitu, mengisi kegiatan. Kebetulan waktu itu ada Asian Games. Kapan lagi di Indonesia gitu ya setelah beberapa puluh tahun. Pertama di tahun 62 kalau nggak salah, sekarang di Indonesia lagi, jadi aku join di Asian Games. Oke, berarti memang awalnya karena gap year, Ya, betul. lalu Mencari pengen cari kegiatan. experience dan cari kegiatan Ya, 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 Kak. betul. Baru akhirnya masuk ke Asian Games Ya, gitu betul. dan langsung lanjut lagi ke FIBA gitu ya. Ya. Wah, seru banget dan sekarang aku juga pengen nanya nih, experience ya, mungkin experience selama menjadi seorang volunteer tuh seperti apa sih? Mungkin boleh ceritain sedikit ya experience-nya selama jadi volunteer, mungkin dari experience yang paling berkesan atau mungkin yang paling tidak bisa terlupakan gitu. Mungkin dari Kali deh. Mungkin ini pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan gitu ya. Waktu aku menjadi volunteer FIBA Asian Cup 2022, itu aku ketemu dengan Presiden FIBA, Wow. yaitu Bapak Mahaneniang. Itu dan gak disangka beliau sangat humble gitu, terus dia juga baik, maksudnya menyapa kita, kemudian yaudah dia sangat humble aja gitu, terus ke kita juga ke volunteernya. Terus yang gak disangka waktu itu aku handle beliau di airport, kebetulan aku waktu itu tugasnya di departure, jadi aku menghandle beliau, terus beliau juga pengen foto gitu sama volunteer gitu. Wow, Jadi kayak okay. Kadang-kadang kan kita yang pengen foto dengan beliau gitu Yeah. ya. Tapi beliau juga kalau mau foto ayo kayak gitu ya, kayak gitu. Beliau dengan LO-nya, kemudian saya ikut ke VIP Garuda Lounge gitu kan, kapan lagi gitu ya bisa ke VIP Garuda Lounge gitu. Terus sampai beliau flight, gitu sih pengalaman yang paling gak bisa dilupakan. Wah dia pengalamannya VIP loh ya. VIP, Luar ini keren biasa, banget sih, keren, bisa keren. sampai ketemu presidennya FIBA loh. Iya, Kapan betul banget. lagi bisa dapat kesempatan emas kayak gini gitu. Dan ini mungkin dalam hidup kita ini mungkin cuma sekali itu aja Iya, kali ya bisa kayak gitu, tapi Hoki semoga setahun udah kepake. hoki setahun udah kepake. Kalau kata orang-orang zaman sekarang gitu Iya. ya, tapi semoga itu bukan hoki yang terakhir ya, Amin. masih ada Tapi lagi 2022. hoki-hoki lainnya. Iya. Nah, itu baru tahun lalu Iya. nih. Tahun ini kan ada lagi. Iya, belum Siapa tahu kepake kita nih hoki. lanjut kan. Iya. Iya, oke. Nah, ini keren banget sih. Aku juga pengen banget gitu bisa dapet experience yang sama kayak Kak Ali gitu ya, bisa ketemu orang-orang penting gitu kan. Oke, kalau dari Kamita gimana nih Kamita? Kalau aku secara pengalaman, selain pengalaman dari pekerjaan sebagai volunteer itu sendiri ya, memang di 2018 dan 2022 ada momen-momen yang bikin aku ngerasa kayak wow gitu, I feel so lucky. Yang 2022 mungkin yang waktu ketemu David Beckham, Iya. dan aku adalah satu-satunya juga yang bisa dapetin tanda tangan dia karena protokolnya strict banget pada saat itu gitu. Yes. Foto bareng berdua aja misalnya nggak boleh gitu, tapi aku berhasil dapet tanda tangan dia. Wow. Nah 2018 sebenarnya menurutku adalah yang buatku personal itu sangat luar biasa karena di 2018 akhirnya mimpiku untuk bisa bawa bendera Argentina, tim favoritku ke lapangan itu kesampaian. Jadi pada saat itu sebenarnya aku bukan di bagian untuk seremoni, tapi karena pada saat itu yang main adalah tim Argentina, tim kesukaanku. Terus mungkin aku kerjanya bagus, jadi pada saat minta izin, dikasih izin sama bosku, aku jadi kebagian untuk di pre-match ceremony itu. Jadi aku benar-benar bawa bendera Argentina ke tengah lapangan, dan di pertandingan yang sama itu ada Maradona juga. Dan aku ngelihat dia, tepat di atasku dia duduk, sambil teriak, "Vamos Argentina!" Dan itu kayak, buatku itu emosional banget sih. Gila sih, aku merinding kok Kak. Aku beneran merinding. Sampai sekarang kalau kayak- aku nginget itu juga kayak,
That's just amazing. Ya, kayak kapan lagi bisa lihat Maradona di atas gitu kan ya. Dan dia udah meninggal juga. Iya benar, itu jadi sebuah experience yang menurut aku juga pasti nggak akan terlupakan banget gitu. Apalagi megang bendera Argentina yang kemarin menang lagi kan di Piala Dunia 2022 Iya. kemarin tuh pasti bangga banget gak sih Kak? Bangga banget, penantian dari kecil itu kan. Iya, kebetulan papaku juga Fans Argentina. Argentina. Jadi dia kemarin pas Piala Dunia tuh wah heboh banget tuh di Semangat ya, rumah gitu selebrasi. kan. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Banyak sih, kayak misalnya kalau dari pekerjaan sendiri ya, pada saat itu ada 2 orang kakek nenek dari Hong Kong, yang mana mereka tiketnya itu dapat di level 7, level paling tinggi, dan itu Wow. nggak ada lift. Sedangkan mereka umurnya 80 lebih, datangnya bawa tongkat gitu. Dan aku ngerasa kayak itu adalah tugasku sebagai volunteer untuk membantu hal-hal yang seperti itu. Yes. Jadi pada saat itu aku mencoba untuk konsolidasi ke beberapa pihak untuk mengganti tiket mereka, untuk mendapatkan akses lift untuk mereka, juga untuk dapat akses bagi car yang bisa keliling Iya. stadion tanpa mereka harus jalan kaki. Itu menurutku juga salah satu hal yang berkesan di pekerjaanku, karena intinya jadi volunteer itu kan memang kita menolong ya, dan ketika kita punya momen untuk menolong sampai segitunya, itu juga salah satu pengalaman yang menurutku nggak bisa aku lupain sih. Wah, keren banget sih. Maksudnya tadi Kamita juga sempat ngejelasin kalau misalnya tadi kan ada orang tua yang ditaruhnya di lantai 7 gitu ya tiketnya. Aku amazed banget gitu, dimana ternyata di event sepak bola tuh masih ada orang 80 tahunan juga ya nonton Iya. sepak bola, kayak wow. Makanya aku juga di sini ngerasa kalau ini tuh benar-benar esensi dari seorang volunteer, dimana kita tuh harus punya hati yang tulus mau melayani orang lain dan membantu orang lain. Kalau misalnya dari Kak Ali sendiri nih, mungkin Kak Ali punya experience yang sama atau mirip gak nih sama Kamita gitu ya saat melayani orang-orang di sana gitu? Ya, kalau aku sih kalau di FIBA Asian Cup kemarin 2022, karena aku tugasnya di transportasi, kemudian aku ditempatkan di airport, di bandara, jadi kerjanya lebih mengkoordinasikan antara dari panitia gitu, kemudian vendor transportasi, kemudian tamu yang akan datang, apakah itu FIBA officiating, atlet, kemudian menyiapkan hotelnya gitu. Jadi lebih ke mengkoordinasikan berbagai pihak. Misalkan tim yang datang itu misalkan tim China, ada berapa orang, kemudian kebutuhannya apakah 1 bis cukup, kemudian apakah mereka membawa bagasi banyak, yang memerlukan mobil box misalkan, nah kayak gitu. Jadi koordinasinya, terus kita usahakan ketika mereka datang itu kendaraan sudah ready gitu. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa lama-lama juga kan di di jalur penjemputan di bandara itu. Betul. Jadi kalau misalkan kita disuruh mobilnya standby di sana juga nggak bisa, kemudian kalau atletnya juga nunggu itu kan nggak bisa gitu. Iya, Jadi benar. harus lebih koordinasinya, lebih ke harus tektokannya benar-benar harus saat setelah gitu. Iya, nah Kak Ali kan kebetulan di transportation gitu Iya, ya. Wah itu sih pasti juga hektik banget sih. Aku bisa ngerasain kehektikan di mana harus kontak sana, kontak sini, Iya, dan berhubungan dengan berbagai pihak gitu Iya, ya. Wah oke, nah mungkin aku pengen tahu juga nih ya, kenapa sih kakak-kakak semua yang ada di sini tuh kayak punya hati gitu untuk melayani orang lain tuh kayak gimana sih gitu? Perasaannya ketika bisa melayani orang seperti itu tuh bagaimana gitu? Kalau aku sih karena niat awal jadi volunteer itu untuk membantu orang gitu ya, mestinya sangat senang gitu untuk membantu orang lain khususnya, kemudian untuk menyukseskan acaranya gitu kan. Jadi lakuin aja semuanya dengan tulus, dengan ikhlas gitu, dengan hati, karena dengan kita berbuat tulus itu juga akan membawa vibe yang positif. Betul. Tidak hanya untuk kita tapi juga untuk acaranya gitu. Iya, Karena benar. kesuksesan suatu acara itu kan salah satunya dari volunteernya yang membawa good vibes gitu, kemudian ceria gitu. Kalau misalkan volunteernya sudah orientasinya bukan ke pelayanan, untuk menyukseskan acara, untuk pelayanan ke penonton dan lain-lain, itu mungkin bakal beda lagi. Tapi kalau misalkan kitanya udah positif, udah melayani penonton dan lain-lain, itu pasti bakal seru banget. Betul. Jadi sekeliling kita bisa merasakan Ya, betul. aura positif dari Iya. diri Iya. kita ya. Apalagi volunteer itu kan memang garda terdepan kan. Betul. Kita tuh berkeliaran di banyak lokasi, dan ketika penonton datang ke satu event yang mereka lihat adalah volunteer duluan. Iya. Jadi pasti apapun masalahnya yang didatangi itu sebenarnya adalah ke volunteer duluan. Makanya volunteer atau tenaga bantu, relawan itu penting banget dalam satu event besar,
Karena ya kita memang di situ untuk membantu ribuan orang Betul. yang datang, bahkan mungkin bisa sampai ratusan ribu juga yang datang. Dan disitulah sebagai volunteer kita juga merasa kita bertanggung jawab untuk membuat acara ini berhasil, sukses, dan rewards-nya itu memang luar biasa ya. Kita ngerasa seneng banget gak sih kalau berhasil nolong orang gitu ya. Kayak beda ya feelingnya. Stresnya beda sih Ya, ya. senangnya bukan main kayak, wah berguna juga nih. Benar. Kita kerja bukan hanya sekedar kerja, tapi bisa menolong orang itu. Keren Betul. Aku setuju banget sama ini, dan ini langsung lanjut lagi di pertanyaan, seberapa penting sebenarnya seorang volunteer itu dalam sebuah event olahraga? Tuh, gimana tuh mungkin dari Kamita? Kalau sebagai volunteer FIFA ya, volunteer itu dibilang sebagai the heartbeat of the tournament. Wow. Jadi kita tuh detak jantung dari satu turnamen. Jadi kalau nggak ada detak jantungnya berarti it's not gonna be alive, right? Yeah. Nah jadi seberapa penting? Sangat penting. Event-event yang besar, yang mana ratusan ribu orang datang dari seluruh dunia. Di sini aku ngambil contoh di Piala Dunia ya. Keberadaan volunteer itu sangat diperlukan karena kita bekerja di beragam function. Ada puluhan work areas di tempat volunteer itu ditempatkan, dan keberadaan kami di situ pastinya adalah menjadi orang pertama yang didatangi oleh penonton ketika mereka perlu bantuan. Jadi mungkin kalau datang ke event pernah kan ya kita ngerasa kayak aduh bingung nih mau ngapain ya kan, mau nanya kita punya masalah tapi kita nggak tahu harus lari kemana. Yes. Kita pengen tahu ATM di mana, toilet di mana, kita nggak tahu tempatnya gitu. Hal kecil kayak gitu kalau kita tahu ada orang yang bisa kita datangin, pasti kita ngerasa lebih nyaman ada di satu event. Itulah sebenarnya guna volunteer gitu. Mungkin namanya terdengar remeh-temeh, relawan atau tenaga bantu, tapi sebenarnya kita ngelakuin lebih dari itu. Kita harus memastikan bahwa penonton yang datang mereka bisa terpenuhi semua kebutuhannya, mereka bisa terjawab semua pertanyaannya. Dan ketika mereka pengen tahu hal-hal kecil kayak ATM di mana ya, tempat naruh barang di mana ya, toilet di mana ya. Kalau kita bisa ngasih tahu, bahkan hal sekecil kayak itu pun akan bikin penonton merasa senang berada di event itu. Betul. Seperti itu jadinya. Wow, oke. Kalau dari Kali? Ya, bener banget sih, aku setuju banget sama Kamita tadi bahwa penting banget gitu ya keberadaan volunteer itu. Bisa dibayangkan kita kalau misalkan ke suatu acara gitu, mau masuk ke, mau nukerin tiket, atau misalkan mau ke toilet, mau ke ATM, kita nggak ada volunteer, mau nanya siapa gitu. Mungkin ada pekerja di sana atau misalkan ya workforce, tapi beda feel-nya ketika ada volunteer gitu. Nah itu yang menjadikan ya apa yang perbedaan volunteer dengan pekerja atau workforce itu dia dari rasa melayaninya. Kalau misalkan volunteer itu pasti dia melayani dengan kayak dengan maksimal, dengan setulus hati gitu, kayak benar-benar tulus ingin membantu kayak gitu. Iya. Oke, wah bener banget, aku setuju banget sih sama jawaban dari Kamita ataupun Kak Ali. Kalau memang ya aku bisa merangkum bahwa memang penting banget gitu untuk ada volunteer dalam sebuah acara olahraga besar, apalagi internasional ya, untuk membantu alur dan segala macam yang ada di sana lah gitu ya. Nah pasti dalam sebuah event juga ada suka dan dukanya dong. Mungkin boleh sharing nih, apa sih suka dukanya sama menjadi volunteer? Siapa yang mau jawab duluan? Oke. Pasti sukanya banyak banget ya. Tergantung dari kita mau volunteer ini mau apa gitu. Mau jadi teman, apa mau cari waktu luang, atau misalkan mau tadi mewujudkan cita-cita gitu ya, kayak menonton sepak bola gitu. Nah, sukanya pasti banyak banget. Kemudian kalau dukanya itu tergantung kita menyikapi sih, apakah itu menjadi duka atau kita bisa mengambil hikmahnya atau sukanya dari kejadian tersebut. Kayak misalkan pasti volunteer itu kan daftar gitu ya, pendaftaran, wawancara dan lain-lain, dari proses rangkaian itu pasti kalau istilahnya kayak kesel banget gitu ya, prosesnya panjang gitu, kemudian membutuhkan waktu yang lama gitu. Itu kan kayak nunggunya lama gitu. Tapi kalau misalkan kita ambil hikmahnya, ya berarti kita dituntut untuk disiplin, untuk tekun gitu ya. Jadi dukanya kayak gitu sih.
Oh, lebih nungguin pengumuman kali ya. Jadi deg-degannya kayak berasa gitu. Aku sebagai orang yang pernah daftar juga menjadi relawan tuh aku juga deg-degan banget gitu ya ketika nungguin pengumuman. Aduh, aku lolos gak ya gitu kan. Saya emang bisa berbulan-bulan gitu baru bisa Iya, betul, diumumin prosesnya. gitu kan. Oke, kalau dari Kamita sendiri? Aku mungkin cuma nambahin aja dari apa yang Ali bilang. Kalau kita ngomongin duka, kayaknya apapun yang kita kerjain pasti ada nggak enaknya ya. Yes. Tergantung gimana kita menyikapi itu, betul banget. Jadi sebenarnya kalau menurutku ada hal-hal yang tidak mengenakan misalnya ketika aku jadi volunteer. Buatku itu nggak aku anggap sebagai satu hal yang perlu aku komplain. Selama aku bisa cari jalan untuk mencari solusi dari hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut, pada akhirnya itu semua akan jadi pengalaman yang luar biasa buat kita sebagai volunteer. Justru menurutku dari pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan itu atau dari kesulitan-kesulitan yang kita dapat, di situ kita bisa belajar banyak. Karena salah satu kualitas yang menurut aku volunteer itu harus punya tuh kita mesti fleksibel dan kita mesti bisa cari inisiatif. Yes. Seperti itu. Jadi nggak cuma berpatokan pada pekerjaan kita sendiri, tapi kita juga mesti bisa fleksibel dan ambil inisiatif ketika kita melihat adanya masalah gitu di situ. Jadi kita belajar problem solving. Yes. Dan pada akhirnya akan jadi pengalaman yang bagus juga buat kita yang terlibat sebagai relawan. Oke, nah aku setuju banget nih dengan pendapat kakak-kakak semua yang ada di sini kalau memang duka itu ya kita lihat aja dari perspektif yang lain ya, dimana ketika kita melakukan kesalahan atau mungkin ada kesulitan ya di situ kita belajar gitu ya. Jadi memang duka itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif, tapi kita harus lihat dari bright side-nya juga gitu ya. Nah sekarang mungkin aku mau menanyakan opini dari kakak-kakak yang ada di sini nih. Kira-kira nih menjadi seorang volunteer atau menjadi seorang relawan itu seharusnya dibayar atau tidak sih? Gimana tuh? Nah, Kamita dulu aja yang Kamita dulu ya. jawab pertamanya. Oke. Perlu dibayar atau enggak? Kalau aku mungkin tetap menitik beratkan pada nama dari volunteer itu sendiri ya, atau relawan, sukarelawan, tenaga bantu gitu. Jadi memang sejogjanya atau seyogyanya sih. Coba sebagai anak Kompas. Seyogyanya. Seyogyanya tuh menurutku memang tidak dibayar. Karena kita bekerja sebagai volunteer itu memang karena kita punya rasa ikhlas, tulus untuk membantu suatu acara berlangsung dengan baik. Acara apapun itu. Jadi ketika kita jadi relawan banjir ya karena memang kita punya empati ke orang-orang yang perlu kita tolong itu, dan sesungguhnya bayarannya adalah pengalaman dan rasa bahagia karena berhasil menolong orang. Buatku gitu. Aku tradisional sekali ya, jadi memang menurutku volunteer terlepas dari pada saat kita kerja mungkin kita bisa kerja lebih keras dari mereka-mereka yang dibayar, tapi buatku esensinya adalah ini wadah untuk kita menolong. Jadi sebaiknya sih ya nggak perlu dibayar karena pengalaman lah yang akan membayarku nanti. Kayak gitu. Benar banget. Oke, kalau dari Kali? Ya, benar banget sih dari dari tadi Kamita ya, relawan, volunteer itu kan relawan ya. Kita mengerjakan sesuatu, tugas kita secara rela gitu. Kemudian apakah harus dibayar? Menurut saya karena kerelawanan itu tidak kalau menurut saya langsung tidak usah dibayar gitu. Maksudnya tidak ada bayaran untuk relawan karena menurut saya tidak ada rupiah yang bisa membandingi yang bisa membandingi dengan experience kemudian dengan kerja relawan itu. Karena kan tadi bedanya pekerja dengan relawan itu, kalau relawan bekerja dengan setulus hati gitu. Kemudian adapun terus relawan gimana bekerjanya gitu. Itu kan kita harus harus kerjanya harus lancar gitu. Nah, dari pihak penyelenggara pun itu harus bisa menjamin atau menunjang kebutuhan-kebutuhan relawan. Seperti misalkan makan ketika bekerja, kemudian transportasinya gitu. Nah, itu jadi ada hak dan kewajiban lah di dua sisinya, dari relawannya ada, dari pihak penyelenggaranya juga ada. Jadi kita kan sama-sama mau sukses nih acara dari relawannya mau gimana, kemudian dari penyelenggaranya mau gimana, itu harus sama-sama balance. Betul sih, aku juga setuju banget karena pastinya ketika kita bekerja itu pasti bukan yang kita meminta imbalan ya, tapi sebagai relawan kan pasti kita juga butuh kenyamanan untuk ya supaya kita tetap bisa
seneng lah ya berada di acara itu. Jadi memang harus ada sesuatu yang balance gitu ya dari pihak penyelenggara dan juga kita sebagai relawan. Dan juga menurut aku nih ya, ketika kita menjadi seorang relawan itu objektif kita tuh harus ya itu untuk membantu dan melayani orang lain. Ketika kita udah tahu akan dibayar, nah itu objektif kita pasti sudah berbeda gitu ya. Itu sudah lebih ke mengarah ke ya aku pengennya dapat duit gitu kan, dapat uang. Jadi aku harus gain something dari sini selain experience itu gitu. Nah oke, nah ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman di rumah gitu kan. Gimana sih cari info volunteering gitu? Mungkin dari mana nih? Dari website kah? Atau mungkin dari media sosial? Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Boleh dulu. Ya. Oke, boleh. Kalau aku mungkin pengalaman pertama volunteer aku di Asian Games ya. Kalau acara Asian Games-nya pasti taunya dari mana-mana ya. Jadi dari TV, kemudian dari media-media pasti banyak yang menggembor-gemborkan acara perhelatan multi event di Asia gitu. Kemudian untuk volunteernya, aku tahu konsep volunteer itu awalnya dari Piala Dunia Brazil. Aku lihat di media itu kayak ada loh volunteer gitu, selain panitia, penonton gitu. Karena kan dulu masih berapa tahun ya, aku kayak masih kecil gitu. Terus di situ baru aku nyadar volunteer. Kemudian ketika ada Asian Games, pasti sharing-sharing info sama kakak aku gitu. Jadi ternyata pada akhirnya ada pembukaan volunteer dari media sosialnya Asian Games official dari INASGO, Indonesian Asian Games Organizing Committee. Oke, berarti kalau Asian Games kemarin dari ini ya Kak, dari official Instagramnya ya. Ya Kalau untuk FIBA? Nah dari sana aku mulai tertarik menjadi volunteer event yang lain. Jadi aku follow akun-akun yang biasa membagikan informasi-informasi tentang volunteer kayak gitu. Jadi di sana ada info untuk FIBA Asia Cup 2022, kemudian seperti biasa mendaftar. Oke, nah kalau misalnya tadi kita lihat dari jawaban Kak Ali, berarti kalau misalnya kita mau jadi volunteer, misalnya kita suka atau pengen nih masuk menjadi volunteer di acara tertentu, itu jangan pernah males untuk ngecekin media sosialnya mereka ya, media sosial resminya gitu. Mau itu Instagram atau mungkin website atau mungkin Twitter atau apapun itu, karena dimanapun itu kita bisa dapat banyak informasi ya mengenai acara tersebut. Kalau untuk Kamita sendiri, apalagi ini kan jauh banget tuh ya, sampai di Rusia gitu-gitu, gimana tuh cari infonya? Bener banget, maksudnya di sosial media, maksudnya sekarang tuh sebenarnya informasi gampang banget kita cari gitu kan. Dan kita sekarang punya sosial media, Instagram, even Facebook yang udah tua banget gitu, itu tetap jadi wadah buat kita tahu informasi-informasi kayak gitu. Nah memang, contohnya misalnya kayak kalau aku itu kan karena suka bola berarti kan FIFA. Jadi aku tuh follow pada saat itu Facebooknya FIFA, bukan karena akan ada event atau apa, karena aku suka sama sepak bola jadi aku follow FIFA pada saat itu di Facebook. 2016 aku dapat info tentang volunteer itu dari Facebooknya FIFA. Wow, Facebook ya? Seperti itu. Nah biasanya begitu sekali kita udah tahu ada event yang ternyata membutuhkan volunteer, kita juga jadi tahu lagi bahwa oh berarti di event FIFA selanjutnya kemungkinan akan ada kebutuhan volunteer lagi. Contoh nanti yang di bulan Juli Agustus ini kan ada Piala Dunia Wanita kan di Australia sama di New Zealand. Itu informasinya juga ada di sosial media. Jadi itu untuk jadi volunteer itu bukan hal yang eksklusif yang cuma orang tertentu aja yang punya link untuk mendaftar. Enggak, itu terbuka untuk semua orang di seluruh dunia. Kita cuma perlu rajin-rajin cari informasinya aja gitu. Nah, buat mereka let's say yang pengen cari pengalaman volunteer pertama kali gitu ya. As simple as go to Google search terus ketik aja gitu volunteer kan. Apa volunteer gitu ya. opportunity atau sports volunteer 2023 misalnya. Itu pasti akan muncul. Jadi memang semua infonya itu gampang banget didapat di sosial media. Jadi balik lagi ya, bukan hal yang eksklusif gitu loh. Kita bisa dapat dengan mudah. Betul. Nah mungkin kalau misalnya panitia itu mungkin ya eksklusif, tapi kalau volunteer aku juga banyak banget gitu nemu di media sosial. Nah ini juga tips dari aku ya, karena aku juga sering nyari. Jadi tuh kadang aku suka follow-follow akun-akun di Instagram itu yang kayak misalnya info volunteer atau apa atau volunteer gitu. ID kalau nggak salah ada juga yang kayak gitu. Nah itu juga berguna Indo banget Relawan. sih. Betul. Banyak banget media sosial yang sekarang tuh kasih informasi soal volunteering gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman masih nanya nih dapetnya dari mana, wah itu kayaknya teman-teman harus lebih banyak searching lagi ya. Iya, masa punya Instagram account bisa ada second account tapi nggak tahu cara itu dia. Padahal katanya
para perempuan ini jago Anak-anak zaman, stalking atau exactly, gimana anak-anak gitu zaman kan? sekarang tuh kan punya first account, second account, Nggak diragukan ya punya skill. account Iya banyak, dong. harusnya skill untuk mencari kesempatan volunteer tuh Betul semudah itulah. Jangan tiba-tiba baru kucek-kucek datang, aku kelewatan infonya gitu. Tapi kan mohon maaf itu nih, ini kan dia. udah dari kapan lalu Nah, gitu. Jadi benar. Infonya iya. sangat terbuka. Sangat Benar, terbuka, betul. nggak eksklusif sama sekali. Aku setuju banget sih, makanya teman-teman kalau mau jadi volunteer jangan males nyari gitu ya. Betul. Oke, nah mungkin ini masuk ke pertanyaan yang bagaimana sih syarat-syaratnya ya menjadi seorang volunteer? Apakah harus fasih berbahasa Inggris, apalagi kalau di standar internasional nih? Kalau dari pengalaman kakak-kakak semua gimana nih? Kalau dari aku dulu ya, kalau dari aku sih syarat-syaratnya tergantung dari panitia yang meminta gitu. Tapi pasti basic seorang relawan itu pasti ada rasa ingin menolong, kemudian namanya kan relawan gitu ya. Jadi harus mempunyai jiwa relawan gitu. Kemudian untuk syarat-syarat yang lainnya sesuai dengan panitia yang dibutuhkan, dan itu juga sesuai dengan role yang kita pilih gitu. Apakah kita ingin menjadi di bagian tiketing seperti Kamita, itu akan ada ketentuan-ketentuan khusus seperti itu. Kemudian apakah harus pasti berbahasa Inggris, itu tentunya di posisi-posisi tertentu itu harus, seperti misalkan LO team itu kan harus pasti berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk berkomunikasi dengan tim. Jadi LO itu kan menjembatani antara tim atau tamu dengan panitia gitu. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris kan nanti bisa salah menginfokan. Betul. Tapi untuk posisi-posisi yang lain itu tidak mengharuskan kita untuk fasih berbahasa Inggris gitu. Nanti juga pasti seiring berjalannya tahap seleksi itu pasti ketahuan kok yang mana yang dipilih, kemudian syaratnya apa, itu pasti ketahuan. Oke, kalau misalnya dari Kak Ali sendiri kemarin waktu jadi di bagian transportation tuh butuh banget nggak bahasa Inggris? Ya, kalau di aku waktu kemarin FIBA Asia Cup 2022 karena aku masuk tim service itu ya aku juga gak jauh-jauh banget gitu ya. Tapi kalau misalkan udah ketemu orang asingnya gitu ya, ketemu tamunya, pasti bisalah basic conversation. Kemudian apalagi yang ketemu dengan FIBA officiating, kemudian dari tim delegasi gitu ya, pasti basic conversation itu harus, karena kan kita sekali lagi kita berkomunikasi gitu ya. Dia kebutuhannya apa, kemudian harus kita laksanakan atau bagaimana. Nah itu sih, tapi di beberapa posisi memang tidak harus gitu ya, tapi akan menjadi nilai plus gitu. Seperti misalkan di spectator service itu kan kebanyakan mungkin penontonnya penonton Indonesia, tapi kan tidak menutup kemungkinan ada penonton-penonton luar negeri. Contohnya kalau misalkan timnya tersebut main, pasti itu banyak yang penonton dari misalnya kedutaan negara tersebut gitu. Jadi banyak lah kayak gitu. Oke, nah berarti at least bisa basic conversation bahasa Inggris bahasa ya. Inggris, ya, Oke. betul. Kalau Kamita gimana Kak? Kalau aku mungkin berbicara dari volunteer FIFA ya. Jadi kalau dari pengalaman di Konfederasi 2017, Piala Dunia 2018, 2022 dan kemarin hampir under 20 di Indonesia. Syaratnya itu simple banget, cuma minimal umur 18 tahun. Iya, betul. Aku juga Minimal umur 18 tahun, tidak ada batasan usia. Jadi kalau kamu umur 65 tahun dan masih tetap punya tenaga untuk jadi volunteer, tetap bisa daftar. Itu sebenarnya syarat utamanya minimal 18 tahun. Sisanya kita tinggal isi formulir pendaftaran aja gitu. Dan kalau kita ngomongin bahasa, memang bahasa itu pastinya jadi salah satu faktor penentu juga ya, terutama kalau kita mau volunteer FIFA-nya itu di luar negeri, di luar Indonesia. Kalau di Indonesia aja, ya mungkin kalau bahasa Indonesia cuma bisa bahasa Indonesia masih bisa masuk hitungan lah. Tapi kalau misalnya kita ngambil FIFA volunteernya itu di luar negeri, tentunya bahasa Inggris itu minimal level intermediate. Itu harus bisa gitu. Tapi syarat-syarat yang lainnya ya as simple as umurnya minimal 18 tahun, sisanya tuh tinggal isi formulir gitu. Nah, tapi memang kuncinya adalah di ngisi formulir itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, ini kalau untuk jadi FIFA volunteer ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kita harus jawab ya. Dan itu menentukan apakah jawaban-jawaban kita tuh bisa jadi pertimbangan untuk kita undang ke interview atau enggak. Tapi pertanyaan-pertanyaannya itu sendiri pastinya juga bukan pertanyaan yang susah sih ya menurutku. Itu intinya adalah
kita pengen tahu apakah orang ini memang punya jiwa volunteer, emang punya jiwa team player, memang punya jiwa penolong, passionate atau enggak tentang kegiatan volunteer itu sendiri. Jadi ngisi jawabannya itu juga harus serius seperti itu. Betul. Nah aku juga pernah dengar katanya memang malahan di volunteering kayak gini tuh nggak terlalu butuh orang-orang yang udah banyak pengalamannya ya. Orang-orang yang belum ada pengalaman sama sekali juga tetap chance-nya besar gitu untuk join di acara ini gitu. Setuju banget. Jadi kita nggak berpengaruh juga misalnya karena ini FIFA jadi yang dipilih cuma mereka yang suka sepak bola. Enggak. Aku nggak punya pengalaman volunteer. So what? Pada saat aku pertama kali jadi volunteer juga aku pengalamannya tuh 0. Nggak punya sama sekali gitu. Semuanya itu memang cuma dilihat dari, bukan cuma sih ya, sebenarnya nggak semua orang juga bisa menunjukkan apakah mereka punya jiwa menolong, mereka passionate atau enggak, mereka team player atau enggak. Tapi intinya terpilih atau enggaknya seseorang menjadi volunteer di satu event olahraga itu bukan karena orang itu suka olahraga tersebut, bukan karena orang itu punya banyak pengalaman di olahraga tersebut, bukan karena orang itu punya banyak pengalaman volunteer. Tapi kalau untuk FIFA Volunteer, kita mencari mereka yang motivasinya memang untuk menjadi volunteer, punya jiwa penolong, mereka team player, dan mereka orang yang memang bisa mengambil inisiatif dalam bekerja, seperti itu. Aku setuju banget juga sih, kalau aku jadi interviewernya aku pasti bakal juga carinya orang-orang yang seperti itu ya. Jadi teman-teman yang belum pernah punya pengalaman volunteering, jangan patah semangat, tetap berjuang lah ya untuk daftar aja gitu, mulai aja dulu gitu kan, jangan pesimis dulu gitu. Oke, nah kemarin juga nih ya, mungkin ini pertanyaan lebih banyak ke Kamita nih, karena kemarin Kamita ini sempat dapat sponsorship dari beberapa perusahaan sampai pemerintah juga ya Kak, ketika mau pergi ke Piala Dunia, menjadi volunteer Piala Dunia. Nah, mungkin teman-teman di sini nih, ini yang pengen tahu nih, jangan sampai skip videonya ya, harus banget nih dengerin gimana Kak caranya cari sponsorship itu gitu. Oke. Memang salah satu syarat lanjutan ketika kita udah dipilih nih jadi volunteer gitu ya, dan terutama ketika volunteernya adalah di luar negeri. Syarat berikutnya adalah kita harus memenuhi beberapa kebutuhan sendiri. Yang paling utama adalah tiket pesawat pulang pergi ke negara tempat event itu berlangsung. Itu tiket kita yang harus beli sendiri. Dan akan ada kemungkinan juga bahwa di sana tempat tinggal pun kita harus membiayai sendiri. Gitu. Meskipun pada saat aku di Rusia dan di Qatar itu dapat ya akomodasi dari negara masing-masing gitu ya. Tapi itu juga adalah salah satu hal yang mesti kita jadikan pertimbangan. Kita perlu make sure bahwa kita punya dana untuk dua hal esensial tersebut gitu. Karena kalau soal makan sama transport itu di sana nanti kita memang dikasih secara gratis gitu. Nah, gimana cara dapat sponsornya? Jadi sebenarnya itu nggak ada yang khusus dari ngedapetin sponsor tuh, nggak ada yang khusus. Intinya adalah pertama ya bikin proposal dong, tentu seperti hal-hal lain di mana kita membutuhkan pendanaan, kita bikin proposal. Jadi aku bikin proposal. Setelah proposalku jadi, aku kirim kemana-mana. Jadi menurutku di sini kuncinya kita tuh nggak boleh patah semangat. Aku ngirim ke 100 lebih perusahaan, orang, artis TikTok, influencer segala macam, semuanya. Jadi bukan karena ini karena olahraga jadi aku ngirimnya ke yang berkaitan dengan olahraga aja, enggak. Jadi siapapun nama yang menurutku kayaknya bisa nih aku masukin gitu ya. Aku masukin terus, dan itu juga bukan karena aku punya banyak koneksi. Jadi aku kayak pergi ke Indomaret, misalnya aku pengen ke PT ini, di salah satu produknya itu kan biasanya kayak ada emailnya atau gimana ya. Iya, bener, meskipun itu untuk customer service gitu ya, tapi ada banyak perusahaan yang memang membalas dengan sungguh-sungguh. Jadi kayak dia bilang, terima kasih untuk proposalnya, nanti akan kami teruskan ke bagian terkait. Atau ada juga bahkan yang membalas, silakan kirim proposal ini ke alamat email ini. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang customer service sebagus itu dan ngebantu dengan cara yang memang membantu sekali gitu. Nah kalau misalnya kita pengen dapat ke koneksi yang lebih, menurutku kita juga nggak perlu malu untuk kasih tahu di sosial media kita bahwa gue lagi cari sponsor nih, gue mau ke Piala Dunia. Karena itu juga yang aku lakuin setiap hari. Pada saat itu aku di sosial mediaku cerita terus gitu kan, wah hari ini udah ngirim ke sini nih, terus hari ini dapat balasan dari ini. Jadi teman-temanku tahu kalau aku memang sedang cari sponsor. Dari mereka juga lah akhirnya banyak pintu-pintu yang terbuka, sehingga akhirnya salah satu proposal itu
memang tembusnya adalah ke nama-nama besar pada saat itu gitu. Jadi punya banyak teman tuh kayaknya juga salah satu syarat untuk dapat Betul, sponsor. ada relasi lah ya. Benar-benar. Jadi emang menurutku kayak kita punya banyak teman tuh perlu deh. Betul. Zaman sekarang. Itulah salah satu guna dari volunteering, juga dapat banyak Benar, koneksi salah kan. satunya adalah dapat banyak network Yes, seperti itu. betul. Nah, jadi teman-teman nih kalau misalnya lagi ke Indomaret atau kemana gitu kan, ke minimarket kecil gitu ya, jangan lupa untuk ya jangan kayak liatin snacknya doang, lihat Iya, belakangnya juga dicek juga ternyata tuh. berguna gitu Benar, ya. benar Liatin banget. emailnya, siapa tahu lagi butuh sponsorship atau apa gitu kan. Ya. Nah, nanti mungkin ya kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut mengenai sponsorship, mungkin boleh ya tanya-tanya ke Kamita Boleh lewat banget, media boleh sosialnya banget. Kamita gitu ya. Karena kemarin Kak Ali juga Ya, sempat fun nanya fact ya. Ya, fun fact aku followersnya Kamita. Kemudian aku juga nanya tips, kemudian contoh gimana sih bisa tembus proposalnya. Lengkap ya, aku udah baca di blognya sih ya, lengkap Nah. banget di sana. Kemudian sampai dikasih proposalnya di email Lengkap juga. ya. Iya betul. Jadi wah ini Semoga bisa Baik. bermanfaat. Iya, Karena bisa maksudku bermanfaat. menurutku gini, aku sendiri waktu 2022 itu tidak ambisi untuk diterima sebenarnya untuk jadi volunteer. Pada saat itu aku daftar supaya aku bisa menjawab pertanyaan mereka-mereka yang pada saat itu mendaftar juga. Yes. Karena menurutku 2018 tuh udah kayak itu udah mimpi yang jadi nyata juga kan gitu. Tapi ternyata kepilih juga alhamdulillah gitu. Dan aku mikirnya kegiatan ini nih memang harus diikuti oleh banyak anak Indonesia, remaja ataupun orang tua. Jadi aku senang berbagi. Dan aku pengen memang mereka bisa mendapat kemudahan-kemudahan juga ya pada saat Yes. mendaftar jadi volunteer. Karena menurutku meskipun pengalaman ini mereka dapetin cuma 1 kali doang, terus berikutnya nggak kepilih, tapi still it is a really big experience and I want everyone Yes. to feel it. Benar, aku setuju banget, dan aku juga semoga suatu saat nanti kita juga bisa punya kesempatan yang sama dengan kakak-kakak semua yang ada di sini. Dah, kuncinya itu untuk cari sponsorship tadi ya, yang aku lihat ya, pertama jangan gengsi gitu untuk lu kabarin di media sosial misalnya lagi butuh sponsorship, atau emang kalau lagi butuh bantuan ya bilang aja kalau kita tuh lagi butuh bantuan gitu ya. Terus juga jangan gengsi untuk kirimin proposal kalian tuh ke banyak Pihak. mau itu influencer, perusahaan, apapun itulah boleh dicoba gitu. Jadi jangan patah semangat dan jangan nggak mau nyoba duluan gitu. Betul. Loh. Jadi harus tetap segala hal harus tetap dicoba dulu gitu ya. Nah, oke, mungkin ngobrol-ngobrol kita karena udah waktunya harus selesai ya, sayang sekali, padahal aku masih pengen ngobrol-ngobrol panjang lagi nih sama kakak-kakak semua di sini. Mungkin terakhir boleh dong kasih pesan-pesan untuk sahabat KG yang mungkin lagi di rumah atau mungkin lagi di mana yang saat ini sedang menonton podcast kita. Boleh kasih pesan-pesan untuk mereka yang mau jadi volunteer khususnya di event olahraga. Oke, dari aku dulu gitu ya. Ya, boleh. Jadi untuk sahabat KG semuanya, tadi juga udah dibahas sama kita lengkap ya dari awal pendaftaran, motivasi, dan lain-lain. Jadi intinya teman-teman semua sahabat KG jangan takut untuk mencoba, karena akan ada saatnya untuk kita mencoba pertama kalinya gitu. Jadi nggak apa-apa belum pernah pengalaman jadi volunteer, belum ada pengalaman di bidang olahraga tertentu, atau bahkan kita nggak suka sama olahraganya gitu. Kalau misalkan tadi Kamita fansnya FIFA gitu ya, bahkan aku waktu jadi relawan FIBA Asia Cup, aku di basket itu cuma nonton aja pun itu jarang gitu. Yeah. Di TV paling IBL gitu ya, biasa NBA ada sekali 2 kali gitu. Jadi jarang banget. Jadi tidak usah takut untuk mencoba. Yes. Kemudian dan jangan berhenti untuk mencari info dan mencoba gitu. Jadi karena pendaftarannya itu sangat terbuka, jadi boleh langsung dicoba aja, isi formulirnya, jalani interviewnya, gak akan menakutkan kok. Jadi jalani aja. Betul. Oke, kalau dari Kamita gimana Kak? Kalau dari aku sendiri ya, buat sahabat KG, menurutku kegiatan volunteering gak harus event olahraga. Di event apapun itu adalah pengalaman yang perlu kalian coba setidaknya sekali dalam seumur hidup. Tapi biasanya kalau udah sekali nyoba itu langsung pengen Ketagihan. lagi. Dan bener banget kata Ali, ketika kita ikut kegiatan untuk jadi seorang volunteer itu kita tidak harus menyukai bidang tersebut. Ya. Karena intinya jadi volunteer apa? Cuma perlu punya jiwa menolong. Selama kita punya jiwa menolong di event apapun itu, pasti kamu akan dapat pengalaman yang luar biasa. Dan
ya relawan tidak dibayar tapi pengalamanlah yang akan membayar kamu. Wih, mantap banget, kita tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Oke, nah mungkin teman-teman yang pengen tanya-tanya, pengen tahu lebih lanjut, boleh follow media sosialnya Kamita atau Kak Ali, mungkin boleh kasih tahu Kak, apa boleh di follow di mana? Boleh Kalau Instagram, Ali? Instagram aku alisandi1. Alisandi 1. Oke. Ya, kalau aku Psychofat agak susah nih ejaannya ya, PSYCHOFAT. Jadi kalian follow aja, nanti yang punya pertanyaan boleh nanya, pasti dijawab kok. Alright, nah itu dia topik kita hari ini, perbincangan kita yang seru banget hari ini mengenai volunteering. Jadi teman-teman yang pengen volunteering jangan takut untuk mencoba, jangan gengsi, pokoknya dicoba dulu aja, ditaruh dulu aja, diisi dulu tuh dokumen yang diperlukan, dan semoga dari apa yang kalian kerjakan itu bisa berbuah ya nantinya. Nah teman-teman, mungkin kalau misalnya teman-teman punya opini nih, menurut kalian volunteering itu harus dibayar nggak sih? Teman-teman boleh komen juga di video kita ini, dan mungkin teman-teman yang mau cerita pengalaman volunteering kalian juga bisa langsung share aja cerita kalian di kolom komentar. Semoga teman-teman yang baca juga bisa terinspirasi dari cerita-cerita kalian. Dan segitu aja ngobrol-ngobrolnya kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Thank Kamita dan you. Kali untuk Makasih. waktunya. BTW Kali jauh banget loh dari Garut. Dari Garut, Ya. Dari luar Garut dia biasa. datang ke Menara Kompas hari ini. Nah teman-teman jangan lupa pantengin terus untuk Polantas episode selanjutnya, karena pasti kita akan membahas topik-topik yang gak kalah serunya dari topik kali ini. Segitu aja, saya Jessie Gratia dari Corporate Communications Kompas Gramedia, pamit undur diri. Bye-bye!